Kita sampai kepada pembahasan tentang sholat dengan duduk, termasuk hal yang harus, rukun yang harus rukun suatu kewajiban yang harus dilakukan adalah berdiri di dalam sholat. Berdiri tentunya bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu berdiri, Anda boleh sholat dengan duduk. Dengan duduk. Kalau sholat sunnah, biarpun Anda mampu berdiri, Anda boleh duduk. Cuman pahalanya separuh. Dan setelah dapat ilmu ini pun tidak usah aneh-aneh, besok sholat duhanya duduk, mentang-mentang dapat ilmu ini, bukan ilmu yang manfaat namanya. Biasa sholat duha berdiri, gara-gara dekat ilmu malam ini, besok duduk, ya aneh. Ilmu itu bukan menurunkan pangkat Anda. Ya, bisa jadi loh orang sok berilmu, sah kok, qobliyah duduk, ba'diyah duduk, duha duduk. Nah, awas nggak bisa berdiri. Nah, ini. Jadi makanya ilmu itu untuk diketahui, untuk memudahkan bagi siapa, yaitu yang memang dia susah berdiri, ya duduk bagi orang sakit. Sama mungkin Anda biasa sholat banyak rakaat berdiri sehat, hari ini ada sedikit demam pusing, Anda boleh sholat duduk, Anda sakit. Tapi bukan untuk main-main itu tadi. Memang kadang-kadang santri yang tidak cerdas itu begitu, membaca kitab noleh makruh, tidak membatalkan sholat asalkan nolehnya tidak ini, akhirnya toleh, yang penting kan nggak batal. Nah, ini model anak-anak semacam itu ada. Makanya belajar ini kadang-kadang harus ada akhlak kepada Allah, tawadhu. Nah, ini awas ya, jangan sholat duha. Nah, ini gara-gara ini tahajudnya bisa nanti malam duduk loh ibu-ibu nih. Ada berdiri tetap bisa kuat kok. Baru nanti kalau Anda sakit, capek. Cuman secara hukum memang sholat sunnah duduk sah dan dapat pahala separuh dari berdiri. Sekarang sholat fardu dengan duduk. Dalam sholat fardu diperbolehkan dilaksanakan dengan posisi duduk dalam dua keadaan, yaitu sebagai berikut. Kapan sholat fardu boleh duduk? Di saat seseorang benar-benar tidak mampu berdiri. Anda nggak mampu berdiri, duduk, jangan paksain, nanti malah nyungsep jatuh. Dua, mampu berdiri tapi menjadi sebab tidak khusyuk, mungkin di atas kendaraan, kalau berdiri begini duduk. Tidak mampu berdiri atau mampu berdiri tetapi menjadi sebab tidak khusyuk, karena khusyuk itu penting. Goyang-goyang di atas kapal, miring sini miring situ, duduk saja. Maka dalam bepergian itu rata-rata bukan keadaan yang nyaman untuk berdiri. Merasakan sakit kalau berdiri atau takut jatuh, itu sudah cukup menjadi sebab tidak khusyuk, maka boleh duduk. Sholat fardu termasuk sholat fardu di bis. Nah, ini kalau berdiri ya repot, rem jongkel, sungkur nanti. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian berbaring. Cara berbaring bagaimana? Nggak usahlah bercita-cita sholat baring deh, nggak usah. Biarin, itu orang sakit, cita-cita sakit nih. Berbaring di saat tidak mampu sholat dengan posisi duduk, maka boleh dengan cara berbaring menghadap ke kiblat. Caranya berbaring menghadap ke kiblat. Cara berbaring dengan miring, badan miring adalah dengan posisi kepala di sebelah utara, kanan. Kalau kita menghadap ke kiblat, kanan. Seperti posisi mayat yang dikubur di liang lahat. Anda pernah melihat? Ya itulah. Yang tidak pernah melihat, ya harus kasih tahu bahasanya kepala dan dadanya pokoknya miring dihadapkan ke kiblat. Kemudian posisi kaki di sebelah kiri. Kalau kiblat sana, mohon maaf, kan majelis kiblatnya di belakang kami. Maka kalau sholat miring ya begini, kepala di sini, wajahnya ngadep ke kiblat, kakinya di sini. Itu kalau bisa begitu.
Kalau nggak bisa begitu boleh dibalik. Misalnya yang sakit tangan kanannya, kalau dipakai miring tangan kanan di bawah nggak mampu, dibalik, seret, tangan kirinya ditindihin. Yang penting paling utama, yang penting adalah yang diutamakan, didahulukan adalah menghadapkan dada ke kiblat. Jelas ya? Seperti itu. Jadi yang sholat, orang sholat, berbeda masalah jenazah aja. Mayat nanti, mayat kalau kita lagi sholat jenazah itu kan mayatnya di depan kita yang kita sholat. Kalau mayat ya kita belajar sholat jenazah sudah. Kalau perempuan jelas kepalanya di arah utara, kakinya selatan, dan kalau imamnya menghadap ke bagian pinggulnya agar terjadi bagian paling banyak badannya di kanannya imam, dianjurkan begitu. Kalau mayatnya dipojokkan sana juga tetap sah, cuman dianjurkan imam itu mengarahnya kepada pinggul sehingga bagian badan paling banyak adalah di kanannya imam. Seperti itu. Laki-laki di situ ada dua pendapat supaya ada. Kalau laki-laki mayatnya ada sebagian ulama yang mengatakan sama posisinya. Tapi kalau laki-laki kan imamnya menghadap ke kepalanya. Sehingga otomatis kalau laki-laki kepalanya ditaruh di utara menghadap ke kepala imamnya, maka bagian kiri lebih banyak. Maka kebanyakan ulama mengatakan dibalik. Kalau mayat laki-laki taruh di selatan kepalanya, taruh di selatan kepalanya, kemudian imamnya menghadap ke kepala sehingga bagian banyak dari bagian jasad mayat ada di kanannya imam. Ini perbedaan pendapat. Boleh, Anda boleh meletakkan kepala laki-laki di utara, boleh di selatan, itu aja. Cuman kadang-kadang dangkal atau kurang ilmu tuh ribut di kampung itu. Yang satu kepalanya harus di utara laki-laki, yang selalu mengatakan harus di selatan. Kebanyakan mengatakan di selatan, yang mengatakan utara juga sah-sah aja. Cuman kalau punya wawasan begini kan tidak ada masalah, nggak usah ribut deh. Sampai kadang-kadang ribut, menunda. Yang satu ini kadang-kadang orang tuh senang ribut sih. Makanya kadang kalau kita menghadiri sholat jenazah ya tergantung kebiasaannya gimana deh. Kalau kebiasaannya kepala laki-laki di utara, ya utara. Kebiasaan selatan, alhamdulillah itu benar. Yang kepala utara tidak salah, cuman lebih benar kalau di selatan. Akhirnya kita sampaikan sudahlah, jangan ribut. Yang penting mayatnya jangan diberdirikan gitu saja deh. Ini kadang-kadang memang orang memang bakatnya suka ribut, suka ribut. Nah ini kalau baring dalam sholat sama, boleh kepala di sana. Di utara, boleh ke utara. Yang penting menghadapkan dada ke arah kiblat. Selesai. Kemudian jika badan tidak bisa dimiring ke kanan, maka boleh diganti dengan dimiringkan ke kiri dengan catatan dadanya tetap menghadap ke kiblat. Itu saja intinya. Cara telentang lah ini sampai diberesin. Telentang, sholat telentang. Jika sholat dengan cara berbaring pun tidak bisa, maka boleh dengan cara telentang, dengan posisi kaki menghadap ke kiblat. Jadi kakinya dicunturkan, dibujurkan kakinya ke kiblat. Jadi biar telapaknya itu menghadap ke kiblat, kakinya dihadapkan ke kiblat, kakinya dulu, ya kan? Kaki menghadap ke kiblat dan leher atau tengkuk diganjal sedikit. Baring kan, tengkuknya diganjal sedikit deh, menunjukkan kalau dia tuh pengen berdiri, pengen duduk, pengen ngadep ke kiblat. Cuman kadang orang baring nggak bisa, paling tidak ditinggikan sedikit bantalnya. Yang jelas kakinya menghadap ke kiblat. Lah seolah-olah kadang pakai akal, nggak sopan masa kaki saya ngadep ke kiblat. Mungkin ada orang ngomong gitu. Jadi kok aneh sekali. Oh enggak, memang gitu caranya. Kakinya dibujurkan ke kiblat. Kalau ke sini ngadep ke sini. Nah, gitu. Kemudian setelah itu rukuk. Insyaallah rukuk kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.